Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksa Parisya Austin. Saya dari kelas D4B Teknik Mesin dan NIM saya 027. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang peraturan dan tata kelola K3. Pada pendahuluan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. K3 tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya, akan tetapi jauh dari itu, K3 mempunyai dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja. Pengertian tempat kerja. Tempat kerja adalah lokasi seseorang yang bekerja terhadap majikan, sebuah tempat untuk pekerjaan. Tempat tersebut dapat mencakup dari home office ke gedung kantor atau pabrik. Bagi masyarakat industri, tempat kerja adalah salah satu ruang sosial yang paling penting selain rumah, merupakan konsep sentra bagi beberapa entitas karyawan dan anggota keluarga, pekerjaan organisasi pelanggan dari organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dasar Hukum K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan nomor 1, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Nomor 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Nomor 3, pengusaha ialah A, orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. B, orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. D, orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada A dan B jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. Nomor 4, direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Nomor 5, pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Nomor 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Ketentuan pelanggaran K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 15. Nomor 1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Nomor 2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Nomor 3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam
pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan sesuatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tujuan ketiga. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang-orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Bila dijabarkan secara konkret, tujuan ketiga sebagaimana dikutip dari buku manajemen sumber daya manusia perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Nomor 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seselektif mungkin. Nomor 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Nomor 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Nomor 5. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Nomor 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang terakhir, nomor 7, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan nomor 1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, merawat, dan pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha, dan buruh, latihan, supervise, medis, dan pemeriksaan kesehatan. Nomor 2, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tidak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat pelindung diri. Nomor 3, pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Nomor 4, penelitian bersifat teknik yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang, pengangkat, dan peralatan pengangkat lainnya. Nomor 5, riset medis yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis, faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk, serta untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kebijakan keselamatan dan keselamatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan ISO 45001. Karena pentingnya kebijakan
maka tidak mungkin sebuah organisasi memenuhi peraturan dan standar tersebut, apalagi sampai mendapatkan sertifikasi. Perencanaan K3. Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi terhadap kebijakan yang ditetapkan yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung. Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi perencanaan K3. Perusahaan atau proyek untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh isu pokok dalam perusahaan atau proyek dalam identifikasi bahaya, antara lain sebagai berikut: frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan peledakan, keselamatan produk atau produk safety, keselamatan kontraktor, emisi dan pencemaran udara, dan yang terakhir limbah industri. Pelaksanaan K3. Upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja haruslah dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Nomor 2. Standarisasi atau pembuatan dan penetapan standar-standar keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 4. Penelitian aspek teknis keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 5. Riset medis keselamatan dan kesehatan kerja dan lain-lain dengan disertai aktivitas nyata sehari-hari di tempat kerja. Evaluasi K3 antara lain sebagai berikut. 1. Mapping. 2. Identifikasi. 3. Listing. 4. Evaluating. Evaluasi peraturan K3 ini dapat dilakukan untuk tiap lokasi kerja atau jenis pekerjaan yang sudah kita kelompokkan pada tahapan mapping di awal. Keuntungannya adalah kita dapat mengetahui tingkatan pemenuhan peraturan perundangan di tiap-tiap lokasi atau section kerja. Proses evaluasi ini melibatkan unsur pekerja, manajemen, dan personil di luar HSE untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Perbaikan K3. Perusahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 harus dilaporkan kepada pengusaha. Selanjutnya digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Kesimpulan, sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi para pekerja maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal-hal yang sedemikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi
biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kinerja adalah menjadi melalui pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan kerja yang meliputi pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit pada tempat kerja dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.